Ya Zelda, pemeriksaan hingga saat ini masih berlangsung. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung tadi pagi dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat di Kejaksaan Negeri Medan, Sumatera Utara. Dan hari ini akan ada 3 pejabat Sumatera Utara yang dipanggil, yaitu Daswan Purba yang merupakan pejabat peneliti kelengkapan dokumen pada tahun 2012-2013, Hasban Ritonga yang sekarang merupakan sekretaris dari daerah Pemprov Sumut yang dulunya pada tahun 2013 menjabat sebagai PLT Kepala Kabiro Bina Kemasyarakatan dan Sosial, dan juga Baharudin Siagian, mantan Kabiro Keuangan 2012-2013 yang tadi baru saja selesai diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Dan kemarin juga telah dilakukan pemeriksaan bertempat di Kejaksaan Negeri Medan ini, yaitu yang diperiksa diantaranya Muhammad Ilyas yang merupakan Bendahara Umum Daerah Setda pada tahun 2012-2013, Mimin Indrayati, Bendahara Pengeluaran Setda Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2012-2013, dan Indra Saleh yang merupakan Kuasa Pengguna Anggaran Setda Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2013. Dan ini merupakan kali kedua Sekda Provinsi Sumatera Utara diperiksa karena pada beberapa waktu lalu Sekda juga dipanggil Kejaksaan Agung di Jakarta untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan dana bantuan sosial ini. Dan Kejaksaan Agung akan terus mengusut tuntas kasus ini untuk menetapkan tersangka terkait dugaan penyalahgunaan bansos. Dan untuk mengetahui info lebih lengkap, kita sudah bersama dengan Bapak Haris selaku Kepala Tindak Pidana Khusus dari Kejari Medan. Dan Pak, sejauh ini sudah apa progres dari pemeriksaan Kejaksaan Agung yang dilakukan hari ini, dan apa target dari Kejaksaan Agung? Kalau sampai saat ini Kejaksaan Agung yang kita tadi sama-sama lihat bahwasanya masih mengambil keterangan dan pengumpulan alat bukti. Fungsi dari Kejaksaan Negeri Medan hanya menyiapkan tempat dan mendukung setiap kegiatan apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, tim penyidik Kejaksaan Agung. Dan Pak, nantinya apakah ada koordinasi antara Kejari Medan dengan Kejari daerah? Apakah nanti Kejagung akan melakukan pemeriksaan lanjutan ke daerah-daerah, mengingat kasus ini juga mengaitkan daerah? Dalam hal nanti pelaksanaan kegiatan penyidikan mungkin nanti bisa tim menjelaskan. Tapi kalau menurut dari Kejaksaan Negeri, kalau memang diperlukan mungkin bisa juga kita dilakukan. Berarti nanti kemungkinan akan ada kerjasama dengan Kejaksaan daerah, Kejaksaan Negeri daerah untuk melakukan pemeriksaan juga? Mungkin. Ya Zelda, itu tadi informasi yang kami dapatkan, Zelda. Baik, Wilson, lalu kemudian apakah juga akan ada rencana untuk memanggil para penerima dana bansos dan dana bantuan daerah bawahan? Ya Zelda, kemungkinan besar penerima dana bansos dari setiap daerah juga akan dipanggil, atau mungkin bahkan Kejagung akan langsung mengunjungi atau memeriksa langsung ke daerahnya masing-masing, mengingat banyaknya instansi-instansi yang tercantum namanya pada lembar pertanggungjawaban yang dimiliki oleh Pemprov Sumut, namun instansi tersebut tidak menerima dana apapun dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, banyaknya dana juga yang dirasa janggal dan belum memiliki pertanggungjawaban, tidak menutup kemungkinan akan adanya saksi-saksi baru ataupun saksi yang sudah pernah diperiksa akan diperiksa ulang, begitu Zelda. Dan ada beberapa juga yang dana yang sehingga saat ini masih tidak dipertanggungjawabkan, diantaranya adalah yang terdapat di Kabupaten Padang Lawas Utara. Di sini ada beberapa bangunan yang memakan dana sebesar 2 miliar rupiah, namun hingga saat ini bangunan itu masih terbengkalai dan masih tidak dibangun, tidak diteruskan pembangunannya. Di antaranya adalah gelanggang olahraga masyarakat yang dibangun, dan selain itu juga ada stadion dan kantor kecamatan yang juga hingga saat ini masih belum diteruskan pembangunannya. Bahkan untuk stadion sendiri masih hanya ada pancung-pancung pembangunan dan tidak ada progres lanjutan pembangunan hingga saat ini. Dan ini menunjukkan bahwa dana bantuan sosial ataupun dana bantuan daerah ini tidak disalurkan dengan tepat pada tahun 2011 hingga 2013 waktu lalu. Zelda, kembali ke studio. Wilson Purba melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Kita beralih ke penetapan tersangka untuk pengacara senior OJK Ligis hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pra-peradilan dilaksanakan karena tersangka
Oce Kaligis menilai penahanan terhadap dirinya tidak sah. Oce diduga terkait dengan kasus suap hakim PT UN Medan, Sumatera Utara. Kita bergabung bersama rekan kami Heranov Al-Bashir langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Heranov, apa agenda untuk sidang pra-peradilan Oce Kaligis hari ini? Ya, Robert, agenda pemeriksaan saksi adalah agenda yang merupakan sidang lanjutan dari gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Otto Cornelius Kaligis, pengacara kondang, ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang ini sudah dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Ada 5 hal yang digugat oleh Oce Kaligis ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang pertama terkait dengan penetapan tersangka oleh Oce Kaligis dari KPK karena tidak melalui proses penyidikan terlebih dahulu. Kemudian hal yang kedua, penangkapan dan penahanan tanpa disertakan surat apapun ke Oce Kaligis. Kemudian hal lain yang dianggap tidak sah oleh kuasa hukum Oce Kaligis, upaya isolasi yang dilakukan oleh KPK sejak tanggal 14 Juli hingga 21 Juli 2015. Hal yang kelima dianggap tidak sah oleh OCK, yaitu proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Hal ini disampaikan karena cepatnya kinerja KPK menyidik perkara Oce Kaligis kurang dari sebulan. KPK menyatakan berkas pemeriksaan Oce Kaligis telah rampung dan disidangkan perdana pada Kamis 20 Agustus atau hari esok. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi ini menghadirkan dari kedua belah pihak, yaitu ada saksi ahli, saksi fakta dari kuasa hukum Oce Kaligis dan juga dari pihak Komisi Anti Rasuah. Dan saat ini situasi di sidang lanjutan gugatan pra-peradilan ini masih berlangsung, masih mendengarkan keterangan dari saksi ahli dari pihak Oce Kaligis. Sidang pra-peradilan sudah dimulai kemarin, Robert, dengan agenda pembacaan permohonan gugatan pemohon, tapi juga ada jawaban termohon sekaligus replik dan duplik. Robert. Ya, sidang pra-peradilan masih terus berjalan, tapi besok rencananya dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan memulai dari persidangan Oce Kaligis. Lalu bagaimana kelanjutan dari sidang pra-peradilan? Ya, esok rencananya akan digelar sidang perdana atau sidang pokok perkara Oce Kaligis yang dilimpahkan atau sudah P21 ke Pengadilan Tipikor. Tadi kami meminta konfirmasi ke Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Made Sutrisna. Memang benar ada potensi pra-peradilan yang digelar hari ini atau sudah sejak kemarin akan gugur esok hari karena sidang pokok perkara di Pengadilan Tipikor akan berlangsung esok hari. Tadi Sutrisna mengatakan alasannya berkas perkara kasus suap hakim sudah dilempahkan ke KPK penuntutan dan akan disidangkan esok hari. Kita simak pernyataan dari Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Made Sutrisna. Jadi kalau kita mengacu kepada ketentuan pasal 82 ayat 1 huruf D itu ya memang secara normatif memang aturannya seperti itu, bahwa apabila pokok perkara telah mulai diperiksa di pengadilan negeri maka pra-peradilan akan dinyatakan gugur. Nah, hanya saja sekarang permohonan KPK agar dinyatakan gugur perkara pra-peradilan ini, apakah KPK sudah mengajukan bukti tentang itu sudah dilimpahkan di persidangan. Terus yang kedua, untuk praktek peradilan hakim itu ada dua cara untuk menggugurkan pra-peradilan itu kalau pokok perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri. Yang pertama, ada hakim yang mengambil sikap bahwa apabila sudah ada surat pengantar bahwa perkara itu sudah dilimpahkan, maka perkara pra-peradilan langsung gugur, langsung dinyatakan oleh hakim itu gugur. Ini dengan argumentasi bahwa apabila perkara itu sudah dilimpahkan dan diregister di pengadilan negeri, maka secara otomatis proses untuk persidangan itu sudah pasti akan diselenggarakan, begitu kan? Nah, ada juga hakim yang menganggap bahwa harus ada berita acara dulu bahwa persidangan pertama sudah dimulai dengan pembacaan surat dakwaan di depan persidangan. Itu ada juga hakim yang mengambil jalan seperti itu. Tetapi praktek peradilan, sekali lagi saya katakan, dua-duanya diambil oleh hakim, dijalankan oleh hakim, itu tidak salah. Kabar kembali ke Anda. Baik, ada kemungkinan sidang pra-peradilan hari ini adalah yang terakhir. Terima kasih Heranov Al-Bashir atas informasi Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
dari penangkapan salah satu pengacaranya saat memberikan uang suap kepada para hakim PT UN Medan. KPK kemudian menahan OJ Kaligis yang diduga terlibat upaya penyuapan tersebut. Kasus ini bermula dari penangkapan hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Sumatera Utara 10 Juli lalu. Satu anak buah OJ Kaligis, Gary Bastara atau Gary, ikut tertangkap. Gary memberikan uang yang diduga untuk menyuap hakim sebesar $15.000 Amerika dan $5.000 Singapura. Gary bersedia membantu KPK untuk mengungkap kasus suap hakim PT UN Medan. Pihak OJ Kaligis mewakili pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam kasus dugaan korupsi dana bansos. Berperan dalam kasus penyuapan yang dilakukan anak buahnya kepada hakim dan panitera PT UN Medan.